Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami di channel TV. Ya, dan di kali ini kami akan membedah kafah dengan judul Cara Islam Membasmi Mafia Peradilan. Hari ini juga kita akan membahas salah satu isu yang paling panas dan krusial di negeri ini, ya, mengenai korupsi di lembaga peradilan. Nah, bukan lagi hal yang tersembunyi, ya. Kini praktik jual beli vonis sudah jadi rahasia umum. Bahkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan peradilan kita tuh jorok, ya. Terbaru ada kasus suap miliaran rupiah yang melibatkan para hakim demi memuluskan vonis bebas bagi korporasi besar. Ini bukan cuma soal rusaknya moral individu, tapi juga soal sistem yang bobrok. Nah, untuk membahasnya hadir bersama kami Bung Yuwana, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bung Haikal. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa channel TV yang budiman, pada bedah kafah kali ini berjudul Cara Islam Membasmi Mafia Peradilan. Sudah saya siapkan 4 topik pokok pembahasan. Yang pertama, krisis moral dan sistemik di lembaga peradilan. Kemudian yang kedua, solusi praktis pragmatis tidak cukup. Yang ketiga, pandangan Islam tentang hakim dan peradilan. Dan yang keempat adalah solusi Islam membasmi mafia peradilan. Krisis moral dan sistemik di lembaga peradilan. Korupsi di lembaga peradilan, benar apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Hekal, memang sudah sangat parah. Ya, tadi Saudara Hekal menukil statement mantan Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, yang menyatakan kalau korupsi itu sudah sangat luas, masuk di berbagai sektor, bahkan di sektor peradilan dia sebut jorok gitu kan, karena praktik jual beli putusan ini sudah sering terjadi. Itu mencerminkan bahwa eh, adanya kerusakan moral dan sistemik di lembaga peradilan. Bahkan menurut laporan ICW, Indonesia Corruption Watch, yang diterbitkan tanggal 16 April 2025 yang lalu, sebanyak 29 hakim itu terlibat kasus suap dan gratifikasi sejak tahun 2011 sampai 2024, dengan total nilai suap itu mencapai 107,9 miliar, angka yang sangat mencengangkan. Kasus terbaru melibatkan 4 hakim pengadilan tindak pidana korupsi tipikor, ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka diduga menerima suap 60 miliar rupiah untuk memuluskan vonis bebas bagi 3 korporasi besar di sektor kelapa sawit. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menegaskan bahwa praktik ini menunjukkan adanya mafia peradilan yang semakin menguat. Ya, praktik jual beli vonis untuk merekayasa putusan berada pada kondisi yang kronis. Bahkan eh, Prof. Jimli Asyidiki, seorang tokoh nasional, itu sangat geram sekali ya dengan hakim yang korup ini. Dia berstatement di Twitternya, hakim yang seperti itu
pantas untuk dihukum mati. Bahkan jika matinya harus sampai 3 kali pun sangat layak itu begitu kata beliau. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Apakah pemerintah selama ini tidak bertindak? Sebetulnya pemerintah sudah berusaha untuk melaksanakan jalan keluar bagi problem yang terjadi di dunia peradilan tadi. Namun solusi yang diberikan sifatnya masih praktis, masih pragmatis, dan dirasa memang tidak cukup karena sudah berkali-kali terjadi. Misalnya usulan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan ingin agar gaji hakim dinaikkan sehingga kesejahteraannya terpenuhi dan dia bisa berhenti eh, melakukan korupsi. Tapi gaji tinggi itu ya menurut Presiden Prabowo diyakini berbanding lurus dengan kejujuran dan bisa mengurangi dorongan melakukan KKN. Menurut beliau begitu. Jadi menurut Presiden Prabowo yang menyarankan adanya perampasan aset dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan keluarga yang tidak terlibat. Misalnya bisa terdampak pada anak dan istri, padahal anak dan istrinya tidak terlibat. Pak Prabowo berpendapat aset pejabat yang terlibat korupsi yang dia miliki sebelum menjabat tidak seharusnya disita. Namun statement ini kemudian dibantah, dikritik oleh ICW, dikatakan sebagai salah sasaran. Mengapa? Karena keluarga koruptor juga sering terlibat atau menikmati hasil korupsi itu. Bahkan ICW punya data mencatat sebanyak dari tahun 2015 ya, sebanyak dari tahun 2015 sampai 2023 itu sebanyak 44% tersangka korupsi itu justru malah melibatkan anggota keluarga. Nah, imani filah rahmatullahi alaikum, sebetulnya bagaimana sih pandangan Islam tentang hakim? Jadi Islam itu sangat memuliakan profesi hakim ya. Dalam Islam hakim itu adalah qadhi. Namun demikian Islam juga memperingatkan dengan sangat keras bahayanya jika hakim tadi itu menyimpang. Ya, dalam Islam hakim berkewajiban untuk selalu mengadili manusia hanya dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala saja. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang Allah turunkan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 49. Dengan berdasarkan pada hukum Allah semata, hakim diperintahkan untuk memutuskan hukum di tengah-tengah manusia secara adil. Ya. Sebaliknya, para hakim haram menetapkan keputusan hukum itu secara zalim. Pertanyaannya, kapan seorang hakim bisa disebut zalim? Tidak lain saat dia tidak memutuskan hukum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berlaku juga bagi penguasa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah surah Al-Maidah, "Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humuz zalimun." Siapa saja yang tidak berhukum pada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu termasuk orang-orang yang zalim. Karena itu dalam sistem peradilan sekuler saat ini di mana tidak mengacu pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak mengacu pada hukum-hukum Islam,
Semua hakim ya termasuk para penguasanya itu berpotensi melakukan kezoliman. Ini kata Syekh Asy'arawi menunjukkan betapa ruginya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ini. Bagi para hakim yang melakukan kezaliman tentu ada ancaman di akhirat. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya ada satu dari tiga jenis hakim yang dijanjikan surga, yaitu yang adil dan tahu kebenaran. Al-Qudah salah satun wahidun fil jannah wasnani finnar. Para hakim itu ada tiga golongan. Satu berada di surga dan dua berada di neraka. Fa'amal ladzi fil jannah farajulun arafal haqqo faqadha bihi. Yang ada di surga adalah hakim yang dia mengetahui kebenaran dan dia memutuskan hukum dengan adil. Sementara dua sisanya, hakim yang mengetahui kebenaran tetapi mencederai hukum atau memutuskan hukum secara zalim ada di neraka. Terus hakim yang memutuskan hukum di tengah-tengah manusia atas dasar kebodohan, maka dia juga ada di neraka. Ini ada di hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Bagaimana solusi Islam membasmi mafia peradilan? Solusi Islam bersifat menyeluruh, bersifat komprehensif, integral. Bukan hanya menaikkan gaji, tapi juga membentuk individu hakim yang bertakwa. Jadi, solusi personal dan solusi sistemik. Solusi personal misalnya tidak lain dengan mengangkat para hakim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab, hakim tidak boleh dari kalangan orang kafir atau fasik. Dalam hal ini pelaku maksiat. Hakim yang beriman dan bertakwa tentu dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan sama sekali tidak takut kepada manusia meskipun penguasa, orang kaya, oligarki atau orang yang punya pengaruh. Dia juga memiliki sikap warok ya. Sikap warok itu sikap takut berbuat dosa, sikap hati-hati. Dengan itu dia tidak mudah disuap atau korupsi ya. Itu dia pun berusaha keras untuk memutuskan hukum dengan adil. Sebab dia akan selalu ingat firman Allah, "Fawarabbika lanas alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Tuhanmu, sungguh kami pasti akan menanyai mereka semua di akhirat tentang apa saja yang dulu pernah mereka lakukan. Hakim yang beriman dan bertakwa, dia akan selalu ingat sabda Rasulullah Muhammad SAW. Siapa saja yang diangkat jadi hakim, maka ia seperti disembelih tanpa pisau. Subhanallah ya. Karena itulah kemudian Imam Fudail bin Iyad menegaskan hendaknya seorang hakim itu pada suatu hari memutuskan hukum dan pada hari yang lain menangisi dirinya sendiri. Kemudian menurut Syekh Abu Bakar Muhammad bin Khalaf Ad-Dobi Al-Baghdadi dalam kitab Akhbarul Qudat menyatakan bahwa hakim itu membutuhkan 4 sifat dalam dirinya. Jika satu saja sifat itu luput dari dirinya, maka dia cacat. Apa 4 sifat itu? Pertama, warok, kehati-hatian. Kemudian berilmu. Kemudian memiliki pemahaman. Dan yang keempat, selalu bertanya atas apa yang tidak dia ketahui. Jadi, hakim tidak malu untuk bertanya kalau dia tidak mengetahuinya. Kemudian solusi kedua adalah solusi yang sifatnya sistemik. Islam mendorong pengawasan ketat terhadap hakim untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Jangan sampai ya, misalnya mereka terlibat dalam suap menyuap. Rasulullah SAW tegas mengatakan, la'anallahu roshi wal murtashi wal ro'isha bainahuma. Allah telah melaknat pemberi suap, penerima suap,
dan perantara di antara keduanya. Karena itulah pemirsa channel TV yang budiman, saat menjadi khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an biasa memeriksa harta para pejabat termasuk hakim ya sebelum dan sesudah menjabat untuk memastikan tidak ada penyelewengan. Jika ada kelebihan harta pada mereka secara tidak wajar, Khalifah Umar tidak segan-segan menyita harta yang tidak sah tersebut. Karena itulah Islam mendukung perampasan aset hasil korupsi untuk mengembalikan hak-hak rakyat. Karena ini sejalan dengan firman yang tegas melarang siapapun memperoleh harta secara batil. Quran surah Surat Al-Baqarah ayat 188. Wala takulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqum minal amwal litakulu fariqum min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Jangan pula kalian membawa harta itu kepada hakim agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan dosa padahal kalian mengetahuinya. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Namun demikian, ya dalam sistem pemerintah sekuler saat ini itu semua solusi personal maupun sistemik di atas dipastikan akan gagal. Sebabnya solusi tersebut membutuhkan sistem pemerintahan yang seiring dengan sejalan. Tentu sistemnya harus sistem Islam, ya sistem pemerintahan Islam. Nah, sistem pemerintahan Islam itu tentu didasarkan pada akidah Islam dan memberlakukan syariah-syariah Islam saja. Itulah yang disebut dengan sistem pemerintah kekhilafahan, pemerintahan khilafah ala minhajin nubuwah, karena hanya dalam sistem khilafah Islam saja ya peradilan Islam itu bisa ditegakkan. Hanya dengan itu pula mafia hukum dan peradilan bisa dilibas secara tuntas. Wallahu alam biswab. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bung Haikal. Tafadhol Bung Haikal. Oke, baik. Alhamdulillah, penjelasan yang sangat luar biasa sekali ya tentang pada bedah kafah kali ini. Jadi memang kalau kita lihat ya kasus korupsi yang sampai di ranah lembaga peradilan itu memang benar-benar sudah menunjukkan rusaknya moral dan sistem hukum ya yang sekuler di Indonesia dengan fakta jual beli vonis yang melibatkan para hakim bahkan hingga miliaran rupiah membuktikan betapa parahnya mafia hukum yang merajalela. Nah, solusi pragmatis seperti menaikkan gaji hakim itu tidak menyentuh akar masalah karena persoalan utamanya adalah karena tidak diterapkannya hukum Allah Subhanahu wa taala dalam sistem pemerintahan. Nah, Islam menawarkan solusi yang menyeluruh ya, membentuk pribadi-pribadi hakim yang beriman dan bertakwa serta berpendidikan. Nah, disertai dengan sistem pemerintahan yang berlandaskan syariah yaitu al-khilafah. Nah, hanya dengan hukum yang berlandaskan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala secara kafah, insya Allah tidak ada kezaliman dan keadilan tidak ada kezaliman dan keadilan serta kesejahteraan yang hakiki dapat ditegakkan. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Dari Bung Yona mungkin ada tambahan? Ya, terakhir Bung Haikal. Jadi Oke. pesan bagi kita pribadi ya, bagi setiap kita sebagaimana wasiat khotib Jumat itu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih itu saja Bung Haikal. Oke, baik ya. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Bung Yona. Terima kasih atas ilmu dan penjelasannya pada kesempatan bedah kafah kali ini ya. Semoga bisa membuka insight baru dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa bedah kafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, cukup sekian pembahasan bedah kafah pada kali ini. Ya jangan lupa like, comment, share seluas-luasnya dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar atau isu terbaru dari kami. Ya, saya Muhammad Firdaus Haikal, selaku host pamit undur diri. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.